Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami, yaitu dengan judul Linking Global Market Segmentation Decision with Strategy Position Option, atau menghubungkan keputusan segmentasi pasar global dengan opsi pemosisian strategis. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Andi Dermawan, 2018 606, kemudian ada Rizky Ageng 2019 527, kemudian saya sendiri Siska Nabila 2019 485, dan yang terakhir Vicky Andrianto 2019 482. Next. Di sini ada fenomena, yaitu rumitnya masalah segmentasi di pasar global adalah kebutuhan bagi perusahaan untuk membuat keputusan penentuan posisi strategis di pasar yang semakin kompetitif dan transparan untuk meningkatkan ekuitas merek dan mencapai skala ekonomi. Singkatnya, kebutuhan strategis tidak berhenti pada pemilihan segmen pasar yang diinginkan, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk memposisikan merek secara efektif relatif terhadap segmen pasar. Perdebatan tentang masalah ini telah menggelitik para pemasar sejak Levitt 1987 memperkenalkan konsep keserempakan segmen dalam artikelnya yang mengunggah pemikiran yang menggambarkan globalisasi pasar. Dia menggambarkan fenomena ini sebagai proletarisasi pasar global di mana setiap orang dimanapun ingin memiliki merek dunia. Apa yang dia gambarkan pada kenyataannya adalah adanya segmen pasar dan konsumen yang sama di berbagai negara, yang harga rendah dan kualitas tinggi akan menjadi kriteria umum untuk membuat keputusan pembelian. Next. Kemudian keputusan untuk pengelompokan pasar dunia terletak pada pemahaman tingkat globalisasi yang dicapai di pasar tertentu. Jika tidak ada lagi pasar massal di Amerika Serikat, misalnya, orang seharusnya tidak mengharapkan satu strategi pemasaran universal akan efektif di seluruh dunia. Namun jika ada basis untuk segmentasi pasar yang melintasi batas-batas nasional, maka strategi pemasaran dapat dikembangkan yang akan bekerja untuk segmen berupa di seluruh dunia. Keberadaan segmen intrapasar ini dapat menciptakan peluang dan tantangan penting bagi perusahaan berusaha membangun posisi merek di berbagai pasar. Tujuan strategi yang semakin umum, makalah ini memberikan studi empiris tentang hubungan antara basis segmentasi dan opsi keputusan strategi positioning. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada variabel di dalam jurnal ini terdapat 2 variabel. Variabel yang pertama ada variabel basis untuk segmentasi pasar global atau Base for Global Market Segmentation. Pasar dunia telah berevolusi untuk menyiratkan segmen global yang ditentukan berdasarkan variabel pasar selain batas-batas nasional. Pendekatan hibrida yang mempertimbangkan basis negara serta basis respon pembeli ternyata lebih realistis. Pendekatan segmentasi antar pasar ini mengacu pada cara menggambarkan dan menjangkau segmen pasar yang melampaui batas-batas nasional atau yang melintasi pasar yang ditentukan secara geografis. Pendekatan ini menekankan bahwa segmen antar pasar didasarkan pada variabel selain batas-batas negara. Lanjut. Sebagian besar upaya segmentasi awal didasarkan pada pertimbangan makro yang mencakup faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, geografis, dan teknologi. Penelitian saat ini menemukan bahwa basis negara yang ditentukan sebelumnya ini tidak memadai untuk segmentasi jika dianggap tanpa basis perilaku. Misalnya, klaster negara yang telah ditentukan sebelumnya
tidak akan memadai tanpa memperhitungkan tingkat homogenitas yang terikat dengan respon pembeli terhadap program pemasaran global. Lanjut, selanjutnya variabel yang kedua ialah penempatan merek strategis atau strategic brand positioning. Pemasaran berdasarkan pandangan yang lebih luas tentang pasar dunia memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap keputusan kompleks yang terkait dengan penentuan posisi strategis dalam hubungannya dengan segmentasi. Sebuah tinjauan penelitian kontemporer tentang segmentasi internasional mengungkapkan kekurangan yang cukup besar dari studi empiris yang meneliti hubungan antara segmentasi dan posisi strategis. Namun, banyak peneliti segmentasi telah menekankan pentingnya hubungan antara segmentasi dan keputusan penentuan posisi. Keputusan segmentasi dan penentuan posisi sangat penting bagi pengembangan strategi pemasaran global. Istilah positioning sering untuk merujuk pada keputusan perusahaan untuk menentukan tempat yang ditempati, merek dan citra perusahaannya di pasar tertentu, termasuk jenis manfaat yang akan ditekankan dan jenis segmen yang akan dibidik. Sehingga pada penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel tersebut memberikan bukti secara efektif yang akan memiliki berbagai implikasi pemasaran strategis bagi perusahaan. Untuk efisiensi biaya, peluang untuk mentransfer produk secara global, peluang perluasan operasi saat ini, dan pengembangan keputusan manajemen merek yang lebih efektif. Next. Di sini ada metode penelitian, yakni atau proses membagi pasar atas dasar asumsi konvensional daripada riset pasar. Pembagian pasar mungkin atas dasar dugaan atau asumsi. Metode segmentasi a priori ini memilih serangkaian karakteristik deskriptif yang telah dikenali sebelumnya untuk setiap negara. Penelitian segmentasi kontemporer membutuhkan teknik mengukur berbasis mikro yang berfokus pada preferensi pembeli. Ini pasca Hodge metode ini menggunakan serangkaian variabel yang berusaha membedakan preferensi pembeli atau Green dan Giger tahun 1991. Model hibrida ini mengelompokkan pasar dunia. Disarankan bahwa pendekatan terpadu akan menjadi respon yang lebih realistis terhadap kekuatan globalisasi pasar, seperti konvergensi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, diusulkan agar segmentasi global yang efektif dan didasarkan pada basis hibrida yang mencakup faktor tingkat makro yang relevan, yaitu geopolitik dan ekonomi, serta variabel tingkat mikro yang sesuai atau ya gaya hidup dan perilaku. Next. Selanjutnya ada hasil temuan. Di dalam penemuan masa depan, temuan konseptual dan empiris dari makalah ini membuka jalan untuk memulai penelitian yang menjanjikan dan relevan yang diperlukan untuk mendukung dan memperkaya pemahaman akademis dan praktik manajerial dalam menghubungkan segmentasi pasar global dengan keputusan penentuan posisi strategis. Mengatasi kekhawatiran para peneliti pemasaran dan ahli strategi yang bertujuan untuk memahami dan memanfaatkan strategi global yang efektif. Nah, sebagian besar pemasaran memulai dengan pendekatan positioning dan segmentasi produk tertentu di pasar asal mereka.
Cara termudah untuk memperluas ke pasar internasional bagi banyak orang adalah mengikuti segmen antar pasar dan kelompok yang berulang melintas batas-batas nasional dan regional yang memiliki gaya hidup dan perilaku pembelian yang serupa. Sementara pertimbangan kepekaan lokal masih diperlukan. Segmen ini menyediakan jalan di mana merek melakukan perjalanan dari pasar lokal ke pasar global. Sangat penting bagi kami untuk memahaminya dan menghargai bagaimana mereka dapat digunakan untuk memperluas jangkauan produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, butuh research. Temuan konseptual dan empiris dari makalah ini membuka jalan untuk memulai penelitian yang menjanjikan dan relevan yang diperlukan untuk mendukung dan memperkaya pemahaman akademis dan praktik manajerial dalam menghubungkan segmentasi pasar global dengan keputusan penentuan posisi strategis. Akibatnya, 4 penelitian utama dapat direkomendasikan berdasarkan penelitian ini untuk memperluas batas-batas area segmentasi pasar global dan mengatasi kekhawatiran para peneliti, pemasaran, dan ahli strategi yang bertujuan untuk memahami dan memanfaatkan strategi global yang efektif. Yang pertama, mengapa dan kapan pemasar global harus mengejar strategi segmentasi hibrida. Yang kedua, bagaimana pemasar global dapat mencapai desain logis dari segmentasi pasar hibrida yang akan memfasilitasi penetapan strategi penentuan posisi yang koheren. Yang ketiga, apa isu implementasi yang relevan dengan adopsi segmentasi pasar global hybrid. Dan yang terakhir, tentang bagaimana strategi segmentasi dan positioning pasar global hybrid dapat dipantau, dijadikan tolak ukur, dan dievaluasi. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.